Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, kembali dengan saya Bung Ropan. Semakin dekat duel antara tim nasional Indonesia U23 menghadapi Guinea U23 yang akan berlangsung di Clairefontaine, Paris, memperebutkan satu jatah tersisa untuk melengkapi 16 tim lolos ke Olimpiade musim panas Paris. Dan memang ini masih menjadi penasaran ya buat kita semua, apakah pertandingan ini disiarkan secara langsung atau tidak, karena sebelumnya juga FIFA sudah menjelaskan bahwa boleh kita menyaksikan lewat FIFA Plus ya, tinggal registrasi di sana. Tapi kabar terakhir sejak kemarin itu RCTI akhirnya akan menayangkan duel Indonesia U23 menghadapi Guinea U23. Tentunya ini kabar bagus buat kita semua penggemar sepak bola yang akan menyaksikan ya duel ini, akan duduk manis di depan layar televisi untuk melihat pertarungan antara Nathan Cho dan kawan-kawan menghadapi Guinea ini. Dan pertandingan itu akan berlangsung pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Artinya kita mungkin sekarang itu selisih sekitar 5-6 jam ya dengan Paris. Dan kita berharap bahwa tim asuhan Sintayong ini bisa memenangkan laga melawan Guinea. Tidak gampang memang, tidak mudah. Wakil Afrika ini termasuk boleh dibilang tim yang sangat kuat. Dalam video-video saya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mereka punya pemain-pemain yang baik, bermain di berbagai klub ya di daratan Eropa. Ya, bahkan ada juga bermain di Liga Utama, ya baik di Belgia, di Yunani, ada juga yang di Prancis, apalagi ya di Jerman juga mereka tersebar di sana. Ada 13 bahkan lebih pemain-pemain Guinea ini U23 bermain. Tapi kita tidak perlu takut menghadapi siapapun, termasuk dengan Guinea. Ini adalah kesempatan terakhir buat kita berjuang setelah kita lolos ke semifinal. Gagal mendapatkan itu untuk melaju ke final karena dihentikan oleh Uzbekistan. Kita berusaha lagi dalam perebutan tempat ketiga melawan Irak. Kita gagal lagi, kalah lawan Irak dengan 1-2. Karena sebelumnya kita kalah dari Uzbek kan dengan 0-2. Dan inilah upaya kita. Karena peringkat keempat masih punya harapan untuk bisa bertarung melawan peringkat keempat wakil dari Afrika. Dalam hal ini Guinea, setelah Guinea kalah di perebutan tempat ketiga melawan Mali lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0. Mereka sangat menyakitkan kalah dengan 3-4 dari Mali. Di semifinal mereka juga bertarung sama seperti kita. Ketika melawan Uzbek, mereka bermain dengan Mesir. Dan mereka juga kalah ya dengan 1-0 lawan Mesir. Walaupun dari segi permainan, ball position, dan statistik mereka itu lebih unggul dari Mesir. Tapi akhirnya mereka harus ya meratapi kekalahan hanya untuk merebutkan tempat ketiga dan kalah lagi dari Mali. Sekarang mereka berambisi untuk bisa ke Olimpiade, sama seperti kita juga. Kalau kita kan terakhir tahun 56 di Melbourne, mereka juga terakhir tahun 68 untuk ikut Olimpiade. Sama-sama ini punya tekad yang luar biasa. Namun ya, bagi Indonesia, ketika kita sedang bersiap menghadapi Guinea ini, ada kabar terakhir ya bahwa lagi-lagi wasit VAR, video asisten referee ini dari Thailand. Ya pasti teman-teman juga sudah tahu lah. Kalau bicara Thailand ini, itu Srivakon Puudom. Lagi-lagi dia terus ya untuk bisa memimpin. Karena kita tahu dengan Puudom ini yang memimpin di VAR, kita selalu kalah. Paling tidak dalam 4 pertandingan terakhir, termasuk juga di ajang senior di Qatar pada Januari lalu. Masih ingat pasti teman-teman, ketika kita melawan Irak kalah dengan 3-1, ada gol terjadi setelah Marcelino menyamakan kedudukan 1-1 di penghujung babak pertama. Itu gol mereka itu sepertinya memang kelihatan sekali itu offside ya. Rashid Ozama sebelum gol dibuat oleh Muhammad Ali ya. Kalau kita bisa menghindari dari gol itu, mungkin pertandingan bisa berakhir dengan imbang 1-1. Gol itu yang memukul mental kita ketika VAR tidak mengindahkan offside. Dan di sana ada Puudom ya, Srivakon yang bertugas di saat itu. Jadi kita memang sangat dirugikan karena jelas-jelas kalau bisa melihat dalam tayang ulang Ozama Rashid ini dalam posisi offside. Padahal kita berjuang dengan luar biasa ketika itu melawan Irak ya di pertandingan awal. Nah, dan dari rentetan itulah Udom terus bisa bertugas. Ditunjuk oleh AFC, saya juga nggak tahu ya bagaimana mekanisme ini, penunjukan dari Udom setiap pertandingan Indonesia selalu dia ada di sana. Padahal
banyak kalau bicara dengan untuk wasit utama di VAR yang bisa ditugas itu tinggal dipilih. Tapi kenapa selalu Udom? Termasuk kita akan melawan Guinea ini. Nah ini yang berbahaya, banyak juga teman-teman ya yang netizen mengatakan kok kita nggak protes. Sebenarnya bisa aja Indonesia mempertanyakan, memprotes ya, dengan kehadiran Udom ini karena ditunjuk oleh AFC untuk bisa bertugas kembali. Nah kalau bisa melihat dari rentetan yang saya bilang kan, dari senior tim kita masuk ke U23 kemarin, bagaimana juga pasti teman-teman ketika dipimpin oleh wasit Tajikistan ya, itu Nasrullah Kabirov, ya pastilah tidak perlu dijelaskan di sini, orang sudah tahu bagaimana kita dirugikan dalam berbagai hal pertandingan ini. Kita bisa kalah dari Qatar dalam pertandingan pertama tuan rumah, termasuk ada penalti di sana ya yang terjadi. Ada juga Ramadan Sananta yang diusir keluar, juga Ivar Jenner yang mengalami hal yang sama dengan 2 kartu kuning. Banyak hal-hal yang memang tidak menguntungkan kita. Sampai kemudian kita bertarung melawan Uzbekistan. Udom ada di sana. Ya. Dan kita bisa melihat gol pertama kita dari Ferrari setelah mendapat umpan dari Sananta. Itu dianulir ya oleh VAR, yang dalam hal ini di sana ada Sivakon Udom. Jadi dia tidak menarik garis lurus atau garis dari atas ke depan, itu kan biasanya ada garis lurus ya, dan juga ada garis dari atas ke bawah untuk bisa melihat dari sudut mana. Tetapi dia tidak melakukan itu dengan baik. Padahal pemain-pemain juga Uzbek tidak protes, wasit juga sudah menunjuk di tengah, dan pihak ofisial pelatih dari Uzbek sudah mengatakan bola tinggal ya disentuh untuk pertandingan lanjutan. Ya Uzbek sudah bisa menerima sebelum di-call oleh Udom di sini untuk melihat potensi offside, sehingga wasit bisa membatalkan itu. Ya, sayang sekali. Juga ada beberapa momen yang terjadi di sana. Ya, ada satu kali momen juga bagi Witan masuk ke dalam kotak penalti, dan wasit dari Ina ini kalau nggak salah ya meniup itu pelanggaran, tapi di-call oleh VAR, oleh Udom untuk melihat potensi ada penalti di sana. Setelah wasit datang untuk mengecek di televisi, melihat dia mengubah keadaan itu. Sebenarnya kan dia harus balik ke keputusan awal. Itu kan hanya dipanggil untuk cek penalti. Kalau bukan penalti, oke, nggak penalti, tapi pelanggaran. Dia sudah meniup bahwa itu pelanggaran. Tetapi justru dia membatalkan itu. Tidak ada pelanggaran lagi, ya penalti apalagi sudah tidak ada. Justru diuntungkan bola untuk Uzbekistan. Banyak hal-hal yang terjadi ketika Marcelino juga didorong terang-terangan di sana, ya ketika menuju ke kotak penalti, keputusan-keputusan yang tidak baik, sampai kita terakhir mengawan Irak ya kalau nggak salah dalam perebutan tempat ketiga, ya dengan ada Udom juga yang bertugas di VAR, walaupun dia hanya sebagai asisten, tapi dia ada di sana. Dan sekarang ya Udom ini hadir lagi. Ya, apakah kita akan mendapatkan hal yang sama, dirugikan dalam berbagai keputusan ini? Ya, saya pikir itu bisa terjadi. Karena kita sudah mengalami itu. Bukan baru 1 kali atau 2 kali, sudah lebih dari itu. Bahkan sudah ada 4 laga di mana Sivakon Udom hadir dan selalu mendatangkan musibah buat kita. Kita kalah selalu. Bukan untuk bisa mencari alasan di sini, tapi bisa dipertanyakan oleh PSSI dengan penunjukan Udom, karena kita memang tidak puas dengan dia. Dan saya rasa ini ada bahaya juga buat kita nantinya melawan Guinea ya. Dan ketika kita mendapatkan suatu keuntungan bisa mencetak gol, ya bisa aja ditinjau terus oleh VAR. Seakan-akan ya karena kita berada satu di ASEAN dengan Thailand di sini, persaingan itu sangat tinggi. Mereka mungkin dia tidak ingin juga bahwa Indonesia itu bisa hadir ke Olimpiade ya. Karena kalau bisa ke Olimpiade kan ini suatu hal yang luar biasa. Kita satu-satunya tim dari ASEAN untuk cabang sepak bola yang bisa hadir di sana. Sehingga mungkin Indonesia tidak bisa ikut di Olimpiade. Ya mudah-mudahan ini salah ya, saya bisa salah di sini untuk mengatakan kehadiran dari Udom bisa aja berbalik ya. Kita bisa lolos, tentunya itu harapan bersama, doa bersama bagi kita untuk kita terus bisa melaju. Namun tetap kita harus antisipasi ya dengan orang yang sama yang selalu bertugas ya. Entah kenapa sekali lagi AFC terus bisa seakan-akan dia menjadi wasit kesayangan untuk berada di VAR ketika Indonesia terlibat selalu di dalamnya. Kenapa tidak ambil yang lebih netral ya?
tidak dari ASEAN, tetapi itu ambillah dari di luar, mungkin Korea, Jepang, dari Arab, itu banyak sebenarnya. Bahkan bisa aja dari Perancis sendiri. Kalau memang dibutuhkan karena ini bermain di Perancis, tidak ada salahnya. Tetapi AFC itu tetap menunjuk dengan Puudom. Ya, kita akan lihat nantinya apakah kebenaran info ini dia memang benar-benar bertugas di sana. Ya, kalau dia tidak ada kan lebih bagus. Ini yang baik. Tapi kalau ada dia di sana, kekhawatiran demi kekhawatiran itu selalu pasti muncul. Wajarlah di sini. Tapi semoga kalau memang benar Udom itu ada, ya, bertugas di VAR, dia tidak membuat suatu hal-hal blunder, kontroversial lagi. Yaitu menjadi harapan saya dan juga bagi seluruh pendukung tim nasional kita yang akan bertanding melawan Guinea dalam perebutan 1 slot terakhir tiket menuju Olimpiade musim panas. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk memberikan info-info kepada teman-teman semua tentang siaran langsung. Jadi sekarang sudah tenang, teman-teman tinggal siapin cemilan kopi depan televisi untuk menyaksikan laga kita, ya, tim U23 kita melawan Guinea, yang akan ditayangkan oleh RCTI, ya, untuk pertandingan. Jadi terima kasih tentunya buat RCTI yang sudah bekerja keras, PSSI juga, ya, dalam hal ini terus bisa melakukan lobby ke FIFA, karena ini katanya di bawah FIFA, ya, untuk bisa mengarahkan, akhirnya disetujui juga ada siaran langsung buat kita. Aman sudah semuanya, ya. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.